Yuh, kangen aku papi, gak pernah live ya papi ya. Heran. Assalamualaikum Pi. Ya, Wah sehat Pi. nah, sehat. Alhamdulillah. Papi sibuk betul ya papi ini di Jakarta terus papi ini ya. Iya. Iya. Oh ini lagi di Surabaya pasti itu ada suaranya mami papi ya. Lagi dari Mojokerto. Oh iya iya. Ini teman-teman kangen Pi sama papi. Sama titit. Lihat ini. Ya. Ya, Baran. Teman-teman ini kangen sama papi Pi. Oh, iya. Untuk ada waktu kita ini. Papi lagi megang HP ini. Saya ngobrol-ngobrol kita ya teman-teman ya. Baron. Papi? Bi. Nah, sik. Siap. Nah, inilah wajah papi kita, teman-teman. Lama kita nggak jumpa sama papi nih ya. Aduh, ya Allah, ya Allah. Itu gambaran kita semua nanti 20 tahun lagi, teman-teman. Nah, angop, jam segini udah angop itu kan Nggak sampai. dari jam 7. Nah, Iya, kalau jam segini udah angop kan orang aktivitasnya dari subuh, Bi. iya. Aduh. Cepet lah. Nunggu bulan September lah ya paling lama ya. Nanti baru kita cari uang cepet 3 bulan. 3 bulan lah. 3 bulan. Gary sekarang udah nggak stay sini Ron. Oh iya, kemarin lihat story-nya Mas Gary. Iya. Di sana sekarang, Bi? Iya. Mojokerto. Stay kono. Kok mau Jakarta ya apa? Kono pundi? Dek stay nang ngene Cina bro. Oh, enggak sih. Oh, di Cina itu. Iya serius. Nang setahun 2 tahun. Iya, Bi. Itu nanti saya mau belajar. Biar saya nanti bisa jadi pengusaha ya, Bi ya. Oh iya, tenang aja. Investasi perkawanan aja dulu sekarang ini. Iya, Bi. Ya. Gimana Ron? Apa cerita? Cerita, Bi. Loh, ya Anto. Apa cerita? Cerita ini banyak teman-teman apa namanya? Sobat Nyarit Ya. karena mungkin kemarin ingin mengeluarkan statement seperti itu akhirnya terjadi pro sama kontra gitu Bi. Sopo ya? Wong partai iki waya libur kok lapo telepon bareng wong partai. Ya, berarti kalau mengeluarkan statement seperti itu kan memang kamu yang dipercaya, Ron. Tapi mungkin kalau ngobrol by phone itu kita udah ngobrol gitu Pak. Teman-teman kan belum disampaikan dari kedua belah pihak di sosmed ya Bi ya. Artinya orang-orang atau teman-teman pun Ya apa-apa, kan namanya memantaskan diri, Ron. Kalau misal kemudian Sobat Ngarit nggak dikelola terus gimana? Si yang ngelola siapa? iya ya Bi. Ya kan jalani dulu nggak apa-apa. Di oke ya dulu, Ron, kan belum dicoba. Kalau dicoba nggak sanggup baru oke, ya nggak sanggup kan gitu. Iya Bi. Kalau misal kemudian kamu yang dipercaya kan ya udah. Dijalani aja dulu. Ya memang itu keputusan yang cukup cepat diambil ya. Cuma ya dijalani aja dulu. Kayak kamu sekarang sama Rafika kan jualan kan dijalani aja dulu. Iya Bi. Betul Bi. Kan orang ngelihat itu kan sama lah kayak aku kan dulu ketika pertama kali jualan stiker, jalani dulu. Aku dulu kau tahu aku nyalek seperti apa. Iya Bi. Siap. Jalani aja dulu. Tapi kalau udah nggak sanggup ya sudah. Kalau kemarin aku nyalek kalah berarti ya udah. Berarti kan memang belum waktunya. Iya Bi.
Kalau nggak dicoba dulu nggak tahu, Ron. Iya, iya, Bi. Ya, itu keputusan yang cukup cepat untuk diambil ya. Statement yang cukup cepat diambil itu menimbulkan dua persepsi. Persepsi positif sama negatif. Positif, ya, Bi. Tapi kalau orang-orang ngerasa bahwa positif kan nggak apa-apa. Toh juga kemarin acara itu juga oke lah ya. Artinya kalau kurang-kurang kan ya bisa diperbaiki. Acaranya di Jombang tempatmu. Berarti kan Iyun percaya kalau di Jombang terlaksana dengan baik dan benar. Kalau ada orang yang ngata-ngatain Iyun dandanannya kurang, celananya sobek-sobek, terus apa sendalan segala. Ya memang kan Iyun bukan tipikal orang ya, memang apa namanya eh ya Iyun kan bukan defense orang karena keren-kerenannya ya. Kalau Iya, keren-kerenan ya, kalau keren-kerenan kayak sekarang kan aku lihat TikTok kan ada mas-mas batik segala macam ya itu nggak apa-apa, itu kan stylenya dia. Stylenya dia seperti itu. Verrell Bramasta, stylenya kan seperti itu. Ya sampai kapanpun Tom Liwafa tidak akan bisa menandingi pesona, kegantengan sama ininya, ketampanannya Verrell Bramasta. Sampai kapanpun nggak bisa, Ron. Ya karena itu memang pakemnya Verrell. Tapi untuk di urusan bisnis ya, mungkin kan itu kelebihanku. Ya mungkin Verrell memang dia di artis. Ya semua kan punya kelebihan masing-masing. Kan gitu. Kan ya dijalani aja dulu. Kalau ternyata di pertengahan jalan nanti banyak yang hujat daripada yang support ya ya udah berarti hentikan. Iya, Bi. Makanya sebenarnya itu akan mereda sendiri ketika mungkin saya live sama Iyun gitu mungkin. Karena kan banyak hal juga yang kemarin itu eh, belum disampaikan sama Iyun gitu, Bi. Dan akhirnya teman-teman memikir apa ya? Kadang perspektif orang-orang itu kan beda-beda kayak gitu, Bi. Ya, Ya apalagi ya orang-orang kan mungkin taunya karena saya itu sering frontal di sosmed ya. Bahasa saya selalu menggunakan bahasa kasar ketika saya melakukan streaming. Tapi kan itu memang sudah menjadi sebagian dari pekerjaan saya mulai dari dulu gitu, Bi. ya kita kan jangan pernah merubah karakter Ron. Dulu. Iya, Reza Arab dulu juga kan dia kan sampai hari ini kan karakternya kan kayak gitu kalau ngomong. nggih. Kan statementnya keras-keras tapi kan ya dia buktinya banyak yang ngefans juga sama dia kan. Kalau masalah teman kan kemudian kembali lagi Ron kan satu persatu teman itu kan akan menghilang seiring berjalannya kehidupan. Bukan tidak setia kawan tapi waktu yang memisahkan. Misalkan Perbedaan jalan itu bukan berarti kita bermusuhan. Jika memang jalannya nanti sama, maka kita akan bertemu lagi di persimpangan jalan. Kan dulu kan gimana kan kamu dulu di geng Jombang ya kan, terus kemudian di gengnya teman-teman musik di Gilga, terus kemudian sekarang di apa Iyun, ya di mana kan ya udah biasa kan nggak ada yang bisa dipaksakan sesuatu, ya kan? Jadi kita lihat aja kan. ya, Kalau misal kita ternyata banyak yang mengatakan nggak suka kan indikator sesuatu kan dari kolom komentar aja. ya. Ya kalau kolom komentarnya di sini jelek ya udah nggak usah dilanjutin. Oh ya, ya, Bishop. Kalau kalau kolom komentarnya bagus ya kan nggak apa-apa dilanjutin. Ya, Bi. Nah, kalau misal berbicara kamu kenapa dipilih ya memang mungkin kamu yang pantas. Ya, yang pantas kan kamu. Terus gerakannya nanti selanjutnya seperti apa? Ya gerakannya selanjutnya ya kita berbuat kebaikan. Ya bukankah aku juga selalu ada di belakang ketika kalian berbuat kebaikan? Iya, Bi. Siap. Kan dicoba kopdar seperti apa dulu di Eton Estate. Oh ternyata ada kelemahannya ini. Oke kita masak-masak. Oh kelemahannya ini ya. Apa pancinya kurang gede. Iya, Bi. Ini. Oh
ternyata nanti gerakannya cocoknya di sini kan, bisa jadi seperti itu. Mungkin kan Mas Semar itu kan cocoknya di eksekutor. Iya, Bi. Ya Betul. kalau eksekusi sesuatu kan bagus. Terus kamu mungkin kan, ya kamu kan udah terkenal lama kan. Ya, orang pasti lebih mengenal Mas Roni daripada Mas Semar kan itu. Tapi emang orang semua harus di depan kan enggak? Ya namanya manusia itu kan beda-beda Ron. Kita dari dulu kan sepakat. Ya ada strikernya, ada gelandangnya, ada backnya, ada kipernya kan. Kalau semua orang jadi striker ya kebobolan. Oke, bisa. Ya sekarang kebetulan ya, gimana kan namanya orang, ya mungkin ya justru kalau misal gini loh Ron, kadang-kadang gini loh, ini pola pikir yang harus diluruskan dan dijelaskan. Kalau yang jelasin orang yang kurang pas nanti hasilnya kurang bagus. Gini, di dalam dunia ini asas kita untuk saling tolong menolong itu dilakukan. Ya, tolong menolong itu banyak, tapi kan orang lain itu kan kadang-kadang menilainya memanfaatkan. Nggak ada, namanya manusia memanfaatkan nggak ada. Ya, Ya, Bi. ada orang kemudian karena kita endorse bandnya pakai baju kita kemudian naik penjualan kita, bandnya juga lebih stylish. Ya sudah itu namanya simbiosis mutualisme. Ya. Kayak misal kata-kata Tom Liwafa tanpa Iyun bisa apa ya? Tak balik. Iyun tanpa Tom Liwafa bisa apa kan? Sebenarnya kalau kita berkumpul justru lebih kuat kita. Ya. Iyun Tom Liwafa tanpa Roni tanpa Tom Liwafa, sama lah. Kan bukankah dari dulu kita diajarkan seperti itu gotong royong. Iya, Bi. Jadi kalau kemudian ada orang yang ngerasa seperti apa ya silahkan saja. Karena kalau misal ngomong ada Yuna di sini. Belum, nggak ada, Bi. Ya, mungkin saya ya, Bi, ya, karena saya kan nggak sendirian. Kalau saya sedikit menceritakan gitu gimana ya, Bi, ya? Ya nggak apa-apa, ceritakan aja Pak. Dari sudut pandang kamu seperti apa? Ya, dari sudut pandang saya kemarin sebenarnya itu terjadi itu terjadi karena teman-teman atau saudara sobat nyarit yang di daerah itu menginginkan adanya sobat nyarit pusat kan seperti itu ya, Bi, ya. Oke. Seandainya tidak ada dorongan dari saudara-saudara itu juga tidak akan terbentuk. Jadi di sini bukan permasalahan bukan sepihak atau apapun itu, karena kita juga sudah diskusi dengan saudara sobat nyarit yang di bawah itu, bahwasanya kita sudah Roni berbicara dengan teman-teman yang ada di daerah sebagian, kemudian Roni menyampaikan ke Iyun, kemudian apa yang sudah diucapkan Iyun dan disampaikan Iyun, Roni ucapkan atau sampaikan ke bawah juga. Artinya berita itu silirnya itu melalui dari saya gitu, Bi. Kemudian Yun dari teman-teman menginginkan seperti ini. Ya kan karena saya berusaha untuk membantu gitu ya, Bi, ya. Saya sampaikan ke Iyun. Akhirnya Iyun itu sudah lama, Bi, Mas Ron, sampean tolong bantu aku dong. Ini harus dibentuk sobat nyarit, ketua sobat nyarit gini-gini. Terus, aduh Yun, aku nggak berani itu. Awalnya saya bilang kayak gitu, aku nggak berani. Terus 1 bulan kemudian Yun mempertanyakan itu lagi sama bilang, ayo lo Mas Ron, aku minta waktu Yun,
eh, 3 minggu, terus aku minta waktu, dia tanya lagi. Pokoknya setiap kali ketemu sama setiap kali kita komunikasi itu dia selalu menanyakan hal tersebut gitu, Bi. Itu akhirnya ya karena memang dia Oke. minta tolong atau apapun itu, saya tidak ada niatan kayak mengambil alih Sobat Ngarit, yang dimana Sobat Ngarit ini satu Nusantara dan nanti memikirkan ke depannya juga saya tidak mempunyai keinginan tersebut gitu. Saya di sini memang benar-benar membantu Iyun aja seperti itu, karena menurut saya eh, ketika kita ngobrol Iyun Wisto sampai nari Wisto Yun kayak memberi kepercayaan sama saya, dan tapi saya di situ nggak langsung mau, Wi. Itu hampir memakan waktu 2 bulan kalau nggak salah untuk mengiyakan itu semua gitu, Wi. Karena saya mempunyai itikat baik untuk membantu. Ya wis Yun, ini adalah punyamu, istilah kata aku rewang ya Yun ya, aku itu rewang di rumahmu gitu lah, Wi. Seperti Ya, itu. bukan rewang ya. Kok rewang jadinya? Bukan masalahnya gini loh, Ron. Kalau misal kemudian yang manfaatin itu bukan kamu, ya, terus siapa? Orang-orang nggak bertanggung jawab. Ya, Kalau aku kan udah nggak butuh uang, Ron. siap. Wi. Faktanya kamu sama Yun masih butuh uang lah. Dan kita memanfaatkan Sobat Ngarit kan dengan baik dan benar. Toh juga kita nggak pernah nipu Sobat Ngarit, ya kan? Orang-orang beli kaos ya dapat kaos. Emang tuh kalau misal kita beli kaos lain itu nggak bayar, beli kaos lain juga bayar, Ya, ya kan? Terus kemudian ini mau Idul Adha, ya sudah bikin dong kandang Sobat Ngarit nanti Idul Adha. Kan banyak yang beli nanti. iya, Coba tak tanya kawan-kawan. Perlu modal berapa? 500 juta, 1 M, 2 M kan bisa aja tak oke kan. Ya, aku yakin Ron kalau kau nanti sama Iyun jual beli sapi dan sapinya kamu nanti bener-bener kamu yang milih Iyun sendiri. Ya sudah itu Idul Adha tinggal panen kalian nanti. Coba kalau kau pola pikirnya kalian bisnis. Ada orang mengatakan beli sapi di tempatnya Iyun larang. Ya, biarin nggak apa-apa. Ya kan nanti sebagian keuntungan kita sumbangkan. Ya nanti belum itu kan gudangku jadi 1,2 hektar loh, Ron. Nanti kita jualan produk. Bahan baku kita dari Cina nanti ke sini kita olah. Ketika kemudian kita live segala macam jualan di brand aja Sobat Ngarit. Ya udah keuntungannya kalian ambil. Sebagian kau sumbangkan. Kalau ada keuntungan buatku disumbangkan aja kan gitu. iya, Wi. Ya orang satu Indonesia juga tahu kalau aku itu dagang. Dari umurku 15 tahun aku udah dagang. Ya sebelum ketemu sama Iyun, sebelum ketemu sama Gilgas, sebelum ketemu sama kamu, orang udah tahu aku sudah punya Ferrari, bos. Iya, Ini ada McLaren ini hijau nih. iya, Wi. Ini gimana? Masa orang gak boleh kaya, gak boleh sukses? Kan prinsipnya orang bodoh itu. Kalau orang gak boleh sukses. Iya, Wi. Kan gitu. Nah orang-orang kan simple Ron. Orang-orang gabung Sobat Ngarit itu buat apa sih? Kalau orang-orang gabung Sobat Ngarit gara-gara dia pengen keuntungan pribadi, ya sudah dikeluarkan grup aja. Ngapain? Kan cari sahabat. Cari sahabat kita di situ. Cari sahabat, cari pertemanan. Nanti tahun 2025 kan anggaran diblokir semua. Tahun 2026 misal ada anggaran nih dari DPR RI untuk rumah yang mau direnovasi misal 1.000 rumah, ya kita berhak untuk memilih mana-mana yang direnovasi kan, ya udah nggak apa-apa. Temen Sobat kan kau data rumahnya yang renovasi, duitnya siapa? Duit pemerintahan, duit pajak yang dipakai. Ada bibit-bibit segala macam yang mau dipohon, ya sudah didistribusikan di situ. Ya tapi didistribusikan dengan baik dan benar. Fungsi kita wakil rakyat kan itu. Aku kepengen jadi DPR kan apa sih? Pengen nolong lebih banyak orang. Kan gitu. Kalau ngomong gaji berapa gaji DPR? Sama nyalek gak sombut. Cuma pasti kalau misalnya saya ditanya, lu masa munafik dong kalau DPR dulu. Saya memang justru di DPR saya cari koneksi, sama saya cari manfaat untuk orang-orang yang lain, untuk rakyat.
Tapi sambil cari koneksi saya nggak munafik. Karena orang di DPR nggak mungkin orang nggak punya uang. Kita tahulah jadi DPR itu jadi berapa sudahlah. Cari ada di medsos. Kan gitu. Berarti kan di sana kan kumpulan orang-orang yang punya uang. Punya logistik lah. Makanya saya punya teman lah. Akhirnya temanku yang DPR dari Sumatera, dari Kalimantan, kemudian beli tasku, beli bajuku, ya udah. Itu manfaatnya dari DPR. Punya kawan dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua, dari Bali. Ya. Lu berarti Mas Tom memanfaatkan pamor dan jabatan. Lu iya dong. Tak manfaatkan pamor dan jabatanku untuk kebaikanku. Untuk anggaran kita kasihkan rakyat, bos. Kalau ada, wah ini kan gini, ya silakan, udahlah, banyak orang munafik lah. Sudahlah, kita tahu lah. Gitu. Gimana? Kalau yang manfaatnya bukan kamu, siapa? Orang lain. Ya. Orang lain belum tentu deliver juga duitnya, Ron. Belum tentu deliver. Iyun percaya kamu karena Iyun percaya kalau kamu nggak akan korupsi. Kalau kamu nggak makan duitnya Iyun. Itu alasannya. Tapi kan selama ini kamu kan semuanya kan sekarang gimana dulu? Kamu nemeni band-band segala macam, ambiar gimana? Kamu yang nemeni. Jadi kamu emang jadi manajer kan enggak? Nggak dapat fee manajer, nggak dapat apa. Kamu sekarang ada Iyun, kau maunya nggak mau juga, terus kau mau kaya, gimana Ron? Orang lain lihat kamu kaya iri, ya silahkan. Kalau iri buyar aja, kalau iri unfollow. Biar orang itu Ron juga lihat, ini loh Mas Iyun, ini loh Mas Roni. Ketika circle pertamanya itu hebat, sukses, jadi anak-anak bisa belajar nanti dari kau, dari Iyun belajar semua. Itu Mas Iyun kalau beli sapi 1 miliar habis. Ya, untung kalau 30%, untung 300 juta duit itu Ron. Ya, modalnya dari siapa? Gak usah tanya modal. Yang komal sama kamu ini modalnya kan mau minta berapa? M. Kan gitu. Orang ngomong sombong Tom Liwafa, yuk gak peduli lah. Terserah mau ngomong sombong mau apa. Ya, faktanya aku emang gak mau berbagi Ron. Kan gitu. Kok coba di sini kayak kemarin acara. Emang aku kosong kan, emang aku gak nyumbang. Iya. Aku nyumbang 2 digit. Iya. Iya kan, silakan orang ngomong apapun sama saya. Saya nggak datang ke Jombang, tapi saya sumbang. Ya apa adanya. Ya, kalau omong sombong apa, ya terserah lah, bos. Gitu. Sekarang yang manfaatkan sobat ngarit, kalau orang-orang lain manfaatkan, ya nanti kecewa. Tapi kalau kau disuruh manfaatkan, kau gak mau, terus apa? Teman-teman ini padahal akunmu akun keberapa? Kedua, Bi. Akun kedua yang lihat 3, akun ketiga yang lihat 11.000. Ya berarti kan banyak orang yang suka. Kalau banyak orang yang suka ya sudah. Ya sih Mbak, Idul Adha kapan sih Idul Adha? Idul Adha bulan Juni. Bulan Juni. Juni. Cari tempat. Ya cari tempat yang baik. Udah mulai kulak-kulak sapi dijual. Ya gitu loh. Kulak sih berapa sapi lah. Ya, 30 sapi, 50 sapi lek gak payu ya opo tak tuku kabeh lek gak payu. Ya, tak korban kabeh. Kalau nggak laku ya sudah tak beli ono kabeh. Kan gitu, lapo repot-repot. Emang acara Deli Wafa untung? Ron, kau tak tanya, acara Deli Wafa terakhir untung apa rugi? Rugi kan? Rugi berapa? Ratusan. Ruginya 700 juta. Emang orang-orang tahu kalau aku rugi? Nggak tahu kan? Nah, tapi acara Deli Wafa Fest yang acara sebelum itu keempat emang rugi? Tidak dong. Untung 800 juta. Sebelumnya untung 200 juta. Ya orang untung rugi biasalah. Tapi orang-orang kan suka seneng-seneng itu. Ya gak apa-apa namanya manusia.
Nggak bisa kita jelaskan kepada 280 juta manusia di Indonesia. Berat, bos. Ya. Acara rugi kan gara-gara mundur. Akhirnya apa? Tempatnya kita bayar double. Soalnya kita bayar cancelan. Kan karu-karuan, bos. Udah gitu kan tahu sendiri tiket dipalsukan. Lu ini kalau aku nggak cerita kayak gini gimana? Sampai CEO Delva Digital terpecat gara-gara kasus itu. Orang tahu apa? Kan gitu. Iya, Bi. Aku beli bahan ya dari Cina karena di Indonesia nggak ada bahan dari Cina. Ya. Terkadang kita untung bisa sampai 2M, 3M per bulan bahan. Tapi terkadang kita stagnan. Bahan rusak, nggak kepake. Rugilah kita 2M, 3M. Ya udah biasa kalau ruginya 3 kali untungnya 8 kali ya recover. Orang kan lihat kan kita bisnis kan oke-okenya aja. Mana lihat tuh bisnis. Gak enak ya. Aku bikin parfum ya. Ini kan gila. Aku bikin parfum yang ini ya. Laku 75.000 pieces. Aku bikin parfum nih yang bentuknya lebih bagus nih. Ya kan? Sekarang masih terjual cuma 3.000 biji. Kenapa ya? Memang kita nggak semangat buat mempromosikan kena kegiatan DPR. Sampai aku kenapa mengundurkan diri untuk sementara waktu di medsos. Karena aku ngerasa dengan aku bermain medsos, aku nggak fokus. Aku dari komisi 7, sekarang komisi 5. Ya, karena komisi 5 infrastruktur. Ya, bisa merekomendasikan untuk aspal jalan. Bisa merekomendasikan untuk bedah rumah. Bisa merekomendasikan untuk kita bikin irigasi sawah. Ya. Kan gak gampang, bos. Hidup gak gampang. Ya. Dan aku belajar lagi. Udah mempelajari komisi 7, bagus gitu kan. Udah statement bagus-bagus, kita pindah komisi 5. Ya. Mungkin dianggap naik kelas. Tapi naik kelas itu beban, Doron. Iya, Bi. Berat, bos. 580 anggota DPR RI. Setengahnya mungkin 70%-nya pengen masuk komisi 5. Ya. Tapi kan orang lain ketika lihat itu peluang, kalau saya melihat itu tantangan. Gimana? Kalau ada yang tapping nggak suka-suka ya biarin lah. We can make everyone happy, bro. Living in Indonesian country, bro. So many haters in here. We can remove everything about it. Kita kan jadi orang harus berkelas. Ya. Kita ngemper di jalan kita bisa. Anak-anakku tak ajarkan ngemper di jalan. Ya, makan di pinggir jalan oke. Nongkrong di pinggir jalan oke. Ya, diajak ke mall pantas. Diajak ke tempat mewah gak malu-maluin. Ya, ngobrol sama orang jalanan kita nyambung. Ngobrol sama pejabat tinggi kita disegani. Kan itu semua dari mana ya? Dari kita banyak ketemu orang, reaksi sama orang. Kan kadang-kadang kita itu seringnya apa sih, Ron? Kita tuh patah di tengah jalan. Di tengah jalan kita patah. Udah tahu kita patah, tapi kita tidak belajar kepada orang yang pernah patah. Atau kemudian kita belajar ke orang yang dia bisa recover dengan cepat ketika dia patah. Emang aku nggak pernah patah, tapi recovernya cepat. Ditipu supplier Cina pernah. Ditipu kawan sering. Utang nggak balik ratusan orang. Tapi mungkin di jalan itu kemudian yang diberikan Tuhan, akhirnya kita menjadi lebih hebat, lebih kuat.
sekarang eh, gudang di Surabaya terlalu banyak merencil-merencil. Kita relokasi ke Mojokerto supaya jadi 1 hektar. Begitu barang dimasukkan ke sana semua, artikel ini numpuk 200 pieces, artikel ini numpuk 300 pieces, jaket ini masih ada 150 pieces. Itu di total 1 M, bos. Barang ya nggak terdisplay. Bayangkan, ya apa? Apa kita nggak mundur dari sosmed kalau kayak gitu caranya, bos? Apa sih godaan kalian? Apa sih obstacle kalian? Apa sih Ron obstacle-mu sama Iyun? Kau umur berapa? 27. 27, aku rumah nggak punya, Ron. Mobil nggak punya, rumah nggak punya. Mobil punya si Jess. 27. Iyun nomor berapa? 23. Lah iya, umur 23. Saya sepeda motoran aku, bos. Gimana? Iya, Bi. Dulu kita kalau ingat ya dulu ya, kita ngundang-undang ambiar-ambiaran itu fee-nya masih 7 juta, 10 juta. Sekarang nggak ada dan ambiaran sakmono ini. Ratusan semua. Awal-awalnya mereka mungkin dihujat. Band pop ambiar-ambiaran kok iso ngalahi band pop-popan. Ya, tapi gimana? Itu kan harus memantaskan diri juga. Ini loh bener loh. 23 papi sik mbambung nang Balai Pemuda, betul. Wis mbambung. Ngombe cokrik. Ngombe arak. Orang mengatakan, wah berarti Tomli dulu minum-minum kayak gitu alkohol segala macam. Ya iya memang faktanya. Ya, apakah sekarang kita tobat? Memang orang nggak boleh berubah. Orang berubah semua. Ya kan? Lebih baik kita mantan preman daripada kita calon koruptor. Ini bukan masalah kemudian kita berpolitik, bukan, bos. Ya apa? Mau orang lain mengatakan itu, wah ini kan ya silahkan. Silahkan seperti apa, menilai kita kan serah-serah saja. Jadi kita sering kayak gini nih biar kau semangat. Iya, Bi. Biar kau semangat lah. Siap, Bi. Kalau dianggap kemudian kita pernah melarat ya pernah dugal ya pernah. Dan aku rasa orang-orang sobat ngarit juga sama kok. Banyak orang yang sekarang itu sobat ngarit itu orang nggak berpunya atau masa lalunya nggak berpunya. Ya, sekarang berpunya. Makanya ingat orang ngarit, ingat zaman dulu. Mungkin itu. Spiritnya orang-orang kan seperti itu. Orang kalau cari duit di sobat ngarit salah. Kenapa Tomli Wafa sendiri nggak cari kok? Emang yakin pendapatan daripada kau sobat ngarit itu kemudian banyak di Tomli Wafa? Enggak, bos. Lihat kita pengeluaran-pengeluaranku, lihat juga. Jangan cuma dihitung pemasukannya. Tapi tidak menutup kemungkinan memang di kaos Daily Wafa yang lain yang tanpa endorse itu jadinya naik juga. Semua juga pada naik, Ron. Tasku juga naik, sepatuku juga naik, ke cover semua dari situ. Berarti kalau adanya Mas Yun profit dong, Bi. Profit. Tasnya lebih rame, sepatunya lebih rame. Sepatu dan tasnya yang murah-murah menjadi lebih rame. Ya mungkin orang-orang dari sing cowok-cowok bilangin si cewek bahwa di sini ada tas loh, ada sepatu loh. Ya ada kaos Daily Wafa yang lainnya loh. Daripada tuku kaos Daily Wafa sing polos, tuku kaos sing polos-polos gak jelas, tuku kaos Daily Wafa. Kita nggak memungkiri kalau memang itu juga rame akhirnya. Sekarang dari sobat ngarit pasti penontonmu ya rame, Ron. Bukan berarti penontonmu nggak rame. Aku kenal kamu penontonmu berpuluhan ribu. Cuma kan bagaimanapun faktanya ketika kamu di luar juga kamu ketemu orang juga banyak, Ron. Orang yang ngomong kemudian, Mas Roni, saya sobat ngarit kan ada, gak mungkin. Iya ada, Bi, banyak. Aku di restoran mewah di Jakarta namanya Kenjiro. Begitu aku di luar, semua sobat ngarit, bayangkan. Ya. Coba kalau dari kamu seperti apa, Ron? Ini kan aku udah kebanyakan ngomongkan dia. Iya, Bi. Mbak tak rokokan titik. Iya, Bi, siap. Ya kalau
Roni itu tadi kan menangkap banyak yang Papi bicarakan. Artinya kan kepedulian Papi terhadap ya selaku kayak Roni, Iyun dan yang lainnya mungkin eh, itu sangat besar ya Pi ya. Ya. Apapun yang Papi ajarkan, setidaknya kita itu ya bukan tidak bisa. Kita semua apapun itu ya Pi ya, kita harus bisa. Bahkan mungkin Iyun pun nantinya harus seperti Papi juga, Roni harus seperti Papi juga, tidak menutup kemungkinan ya Pi ya. Kalau sebuah harapan kan seperti itu. Ya. Pasti bisa, Ron. Itu namanya afirmasi. Kita harus percaya terhadap itu, law of attraction, afirmasi itu harus percaya kita bahwa pikiran kita, kayak aku sekarang nih Ron ya. Ya. Aku kan tadi dari Mojokerto. Ya. Aku bersumpah aku akan mendirikan perumahan. Meskipun aku pernah invest perumahan, tapi aku bersumpah akan bikin perumahan di Mojokerto yang namaku sendiri, tanpa investor, dengan uangku sendiri. Ya, kayak gudang. Aku dulu bersumpah aku bikin gudang 1 hektar. Terjadi, bos. Ya. Aku juga bersumpah aku akan bikin. Aku bersumpah aku jadi DPR RI. Lek gak koyo ngono gak iso, bos. Percaya nggak percaya itu di dalam alam sadar bahwa kita di dalam limbic system kita, aku percaya bahwa kalau kita yakin kita bisa. Dan kita juga ngukur kekuatan. Eh, mungkin Coba lanjut. ya izin ya. Kalau dari dari teman-teman yang nggak memahami tentang hal seperti itu kan jadinya kan mungkin hujatan ya mau kepada Iyun, mau kepada Roni, bahkan kepada Papi, bahkan kepada Mami ataupun brand yang dipakai Iyun kan seperti itu Bi ya. Iya. Hujatan itu kan terjadi karena mungkin orang-orang yang saya tidak mengatakan pemikirannya kurang luas atau apapun itu Bi. Tetapi terkadang kita juga tidak bisa memahamkan orang segini banyaknya kan nggak bisa ya Bi ya. Kadang mungkin Terserap kalau 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 otaknya kotor jadi kotor. Kalau otaknya bersih jadi bersih. iya iya Bi. Nah, Orangnya percaya jadi bagus. Kalau iya, nggak percaya, yuk gembel. Weh. iya, maksudnya gini seperti ini. Mungkin ya teman-teman. Ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya saya orang yang tidak pernah itu ya Bi ya, tidak pernah menjilat siapapun. Nah, mungkin seperti itu. Bahwasanya papi mami pun kepada saya dan kepada ini itu kan selalu mengajarkan ya Bi ya. Tidak ada unsur memanfaatkan atau dalam hal apapun. Kalau dibicarakan memanfaatkan, ini jujur teman-teman, saya sama Iyun lah yang memanfaatkan papi dan mami. Karena apa? Yang pertama, kita tidak punya ilmu tentang pembisnis atau apapun itu ya Bi ya. Itu tidak bisa dipungkiri Bi ya. Karena dapatnya ilmu Iyun dan Roni ketika Roni phone sama Iyun sering tukar pikiran seperti itu. Ya kita berada di titik seperti ini karena tarikan yang artinya tarikan itu pembelajaran dalam hal apapun ya Bi ya. Kan seperti itu. Terkadang orang-orang itu mikirnya Roni membawa orang ke Daily Wafa itu untuk tujuan apa namanya bisnis aja. Lah izin saya mau tanya ke teman-teman, kalau saya membawa orang untuk dijadikan mungkin seperti Roni, dulu ada Gilga, terus kemudian Iyun, kalau nggak dijadikan seperti itu, terus membawa ke papi sama mami tujuannya apa kan saya nggak tahu kan gitu ya Bi ya. Nah, artinya kan kita di sini itu teman-teman untuk saling belajar. Toh kalau ada teman-teman atau orang yang bilang semua adalah tujuannya bisnis. Lah wong kita hidup itu kan sama-sama cari uang tapi dengan cara yang berbeda-beda kan seperti itu Bi. Ya, oke, tak jawab. Yang pertama, ya, kalau dianggap kemudian kamu sama Iyun memanfaatkan aku, ya tak jawab enggak. Karena ini simbiosis Yes. mutualisme, ya. Aku pun Ron, ya. Tom Liwafa itu sejatinya di tahun 2024-2025, ya.
itu kalau tidak nempel ke Iyun apa Roni, ya viewerku mungkin 1.000. Ya, kenapa? Masa Tom Liwafa itu tahun 2018, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, itu masanya Tom Liwafa sendiri tuh. Mungkin dulu aku pernah tahun tahun 2018, 19 itu followerku itu bisa disamakan sama artis-artis. Dulu aku juga sama Atta, tapi apakah aku dengan Atta Halilintar aku nggak pernah ngasih sumbangsih ke mereka? Sama aku beli mobilnya Atta. Di Mas Raffi Ahmad, aku juga ke sana ngasih klien, Ron. Ya, sebelum beliau masuk di politik. Terus kemudian aku dulu nempel Gilga, tak akui followerku banyak juga berkat Gilga juga. Harus diakui dong. Terus kemudian ada Iyun, ya sudahlah. Tapi di antara semuanya, ya silahkan semuanya kayak Fuji dan lain-lain pun semuanya viral. Ya, kayak sekarang kamu kan lihat video-videoku sama Feral. Emang kelihatan Feral sama aku nggak nyaman? Feral nyaman sama aku, kita main pedal bareng, kita duduk sebak barengan. Kenapa? Ya karena Mas Feral juga ngerasa bahwa tidak ada asas memanfaatkan. Justru mutualisme. Aku sama Fuji, DM kan. Kenapa Fuji nggak pernah risih sama aku? Karena aku nggak pernah mengeksploitasi meskipun aku bisa. Ya, jadi aku rasa ya itu biasa orang ngomong. Nah ini loh, ini bedanya orang-orang di China, Vietnam. Kalau orang China dan Vietnam, kalau misal ketemu orang lain, tujuannya apa? Ya bisnis. Justru kalau misal kita di kampus yang standarnya itu nasional, Ron, kayak kampus Ciputra, pertama kali kita ditanya apa? Kamu asal mana? Ya, kemudian bisnismu apa? Lah, itu hanya terjadi ketika aku kuliah di Universitas Ciputra. Apa dampaknya orang kuliah Ciputra? Soge kabeh. Rata-rata soge kabeh arek Ciputra. Kan gitu. Ya, orang bertemu hanya dua hal, membahas bisnis ke depan atau menggibah, yaitu silahkan aja dipilih. Pilih yang mana? Kalau milih yang kedua ya selesai kita. Gak mungkin orang ketemu itu kalau gak membahas sesuatu. Membahas apa ya? Membahas bisnis lah, kemajuan lah. Emang ono Iyun taruh nang giliran kok dikon naik-naik no arek-arek iki. Iya, ini ini. Ini Rek. Nggak ada ya, Bi? Bentar, Bi. Mana Yun, teman-teman? Nggak ada, Bi. Enggak ono arek-arek bujuk arek-arek berarti. Nggak ada, Bi. Kayaknya repot dia tadi. Lihat sapi di mana gitu, lupa saya. Nggak ada, Bi. Tadi ada. Mungkin itu bukan akunnya dia asli. Dibujuki arek-arek enggak ono Iyun no. Nggak ada, Bi. Nomornya HP ku iki, Rek. Ya, lanjut aja Ron, berarti Ron bujuki kok mbak arek kok damput. Nggak ada, dia lagi sibuk, Bi. Lah iya. Dibujuki. Sudah tapi. Loh, Bi lanjut, Bi, biar kita cerdas semua. Sisi sabar, Rek.
Hmm.